Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khudrati Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa syolihin wal malaikatil muqarrabin, khususan musannif handal kitab Syekh Abdul Wahab Asy'arani wa khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa khususan man ajazani hadzal kitab Yai Sahal Mahfud wa khususan ajazani kitab tafsir Syekh Fadil Al-Jailani. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin al-muhaqqiqin wa arsadani ila tariqin mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan kajian dua kitab, yaitu kitab Tanbihul Mukhtarin dan kitab Tafsir Al-Jailani. Kita pertama akan mengkaji kitab Tanbihul Mukhtarin. Tanbihul Mukhtarin ini sebagai pengingat orang-orang yang menuju Allah supaya dalam perjalanannya tidak tertipu oleh tipu daya yang membuat terhentinya seorang salik dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kitab Tanbihul Mukhtarin sudah sampai dari pembahasan wa min akhlaqihim kasratu ikhlasihim fi ilmihim wa amalihim wa khaufihim min dukhulir riya' fi dzalika. Syekh Abdul Wahab Asy'arani menyampaikan dalam pembahasan ini yaitu akhlak salafus soleh, sebagaimana penjelasan pada sebelumnya bahwa Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini menjadikan akhlak salafus soleh sebagai rujukan para salikin dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makna salafus soleh ini makna yang mengikuti kriteria Syekh Abdul Wahab Asy'arani, yaitu para ulama-ulama yang menguasai interdisipliner dalam keilmuan dan memiliki amaliyah yang sudah teruji sehingga kesalehannya itu tidak diragukan lagi. Berbeda dengan salafus soleh yang dipahami oleh kelompok-kelompok baru. Ini tentu beda dengan makna salafus soleh yang dimaksud oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Syekh Abdul Wahab menyampaikan, yaitu kita disuruh belajar dari akhlak para salafus soleh tentang keikhlasan. Keikhlasan mencari ilmu dan keikhlasan mengamalkan ilmu.
Nah, selain itu ada yang paling ditakuti oleh salafus soleh, yaitu dukhulur riya, masuknya riya ya di dalam ibadah kita atau di dalam non ibadah. Nah, ini yang harus diwaspadai. Sebab amal apapun kalau masih ada lintasan riya ya, itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walau min akabiril ulama, ya sekalipun dari ulama besar. Tapi kalau dukhulur riya, masuknya riya di dalam seluruh amalnya, ini sulit untuk bisa menghantarkan orang tersebut untuk menjadi min ibadillahil mukhlisin. Itu. Nah, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani sudah menjelaskan ya berbagai sumber baik dari hadis maupun makalah para salafus soleh. Kebetulan kita sudah sampai pada halaman 63 ya. 63. Ini masih terkait dengan pembahasan yang di atas tadi. Wa kana Khatimul Asom radhiyallahu anhu, ya Khatimul Asom ini adalah salah satu ya salafus soleh. Ya, jadi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini ya memasukkan nama-nama ulama yang menjadi rujukan ini ya benar-benar sudah terverifikasi dengan baik ya. Jadi tidak mungkin salah kutip atau salah menyebut nama ulama. Menurut Khatim As-Som radhiyallahu anhu yaqulu, dia berkata, la yajlisu li ta'limil ilmi fil masajid illa ya jami'ud dunya au jahilun bima alaihi fi dzalika minal wajibat. Ya, jadi tidak akan duduk ya di dalam masjid untuk taklimul ilmi. Jadi ada orang yang susah diajak ngaji, ya baik di majelis taklim maupun di di masjid, ya itu kecuali dua orang. Yang pertama yaitu jami'ud di dunia, orang yang orientasinya itu serba duniawi. Ini kita bisa melihat ya, kalau ada teman atau saudara diajak ke majelis kok susah, diajak ngaji susah, diajak ke masjid kok susah, itu pasti hatinya kiblatnya itu sudah beda. Nah, di sini terbaca oleh beliau, yaitu hatinya orientasinya sudah ke duniawi. Kenapa dia susah? Saya di masjid dapat apa? Kecuali kalau di masjid ada jualan, ada bisnis, nah, itu baru dia berangkat. Tapi kalau ke masjid untuk ngaji, untuk ibadah, nah, karena nggak ada keuntungan bagi saya gitu. Nah, ini orang yang orientasinya sudah orientasi duniawi, maka sulit ya untuk diajak ke masjid. Paling banyak alasan, ya banyak alasan. Ya ntar besok deh gitu. Tapi kalau diajak kemaksiatan itu ringan dan enteng gitu. Karena ya sudah tadi kiblat hatinya itu sudah berbeda. Ya, tidak lurus tapi sudah belok ke kiri. Kemudian yang kedua,
ya, au jahilun bima alaihi fi dzalika minal wajibat. Yaitu orang yang bodoh, ya, dia yang enggak ngerti persoalan yang wajib. Bahwa ngaji itu wajib enggak ngerti. Ngaji itu untuk tambah ilmu sebagai bekal ibadah, dan ibadah itu nanti untuk urusan akhirat, ini enggak ngerti. Jadi kalau orang awam bodoh, ya, diajak ke masjid susah, ya karena dia tidak mendapatkan apa-apa, gitu. Oh, paling ke masjid diceramain, gitu. Jadi sudah apa ini pesimis dulu, gitu. Oh, dinasihati kok bisa nggak menarik, nggak tertarik, kan aneh ini. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Hatim bin Asom itu sangat, ya, nyata sekali. Artinya apa? Ya, bahwa beliau menyampaikan hal ini tentu membaca fenomena pada saat itu. Kalau beliau ini termasuk tabi'in, ya, zaman itu sudah ada kriteria dua orang ini. Nah, di zaman sekarang tentu juga tidak jauh berbeda. Gitu. Jadi kalau hati orang yang orientasinya sudah ke dunia, pasti susah ditarik untuk ke urusan akhirat. Begitu juga orang yang bodoh, orang yang awam, tidak ngerti nanti kita itu akan mati, dan setelah kematian itu kita akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya dia tidak tertarik terkait ngaji-ngaji, terkait mencari bekal untuk akhirat. Nah, maka bersyukur kalau kita, ya, hati kita atau diri kita masih enteng, ya, mendatangi majelis taklim, mendengarkan pengajian. Ini berarti tarikan-tarikan rohani ke akhirat ini masih kuat. Jadi sinyalnya ini masih tinggi, gitu. Enggak sampai, ya, mungkin turun naik, ya, satu ketika. Tapi ketika ada tarikan untuk ibadah, tarikan untuk ketaatan, itu sinyalnya lebih kuat, gitu. Nah, kemudian berikutnya, wa kan Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ya, Abdullah bin Abbas, ma'a jalalatihi minal ilmi idza faragha min tafsirihi lil Qur'an yaqulu ihtamu majalisana bil istighfar. Ya. Ya. Abdullah ibnu Abbas, ya, ini termasuk, ya, sahabat, ya, periode sahabat. Ya, Ibnu Abbas ini salah satu orang yang didoakan oleh Nabi untuk menjadi, ya, ahli tafsir dalam Al-Quran. Sehingga pada zaman Ibnu Abbas, ya, yang masyhur dalam hal ilmu tafsir Al-Quran, ya beliau Ibnu Abbas. Dan menariknya, ini yang jarang dipahami oleh banyak orang. Ibnu Abbas ini pada zaman itu penafsiran sufistik atau penafsiran yang berbasis pada isari, yaitu tentang pengalaman-pengalaman rohani, itu sudah ada. Ya. Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi mengutip pendapatnya Ibnu Abbas ini, beliau menyampaikan, ya, sebuah ayat, andai ayat ini aku tafsirkan, ya, secara hakikat, ya, niscaya orang-orang akan menyebutku, ya, sebagai orang kafir. Gitu. Ini yang dimaksud adalah tafsir-tafsir isari, tafsir-tafsir sufistik, gitu. Maka bagi orang yang mengkaji ilmu tafsir, bahwa sejak zaman Nabi, Ibnu Abbas itu sudah menyampaikan soal ini. Artinya bahwa tafsir isari, tafsir sufistik itu sudah ada pada zaman Ibnu Abbas. Itu. Beliau menyampaikan, ya,
Ma'ajalalatihi minal ilmi idza faragha min tafsirihi lil Qur'an, ya. Ya, salah satu keagungan ya di dalam ilmu apabila beliau telah selesai ya min tafsirihi dari menafsirkannya beliau ya Ibnu Abbas al-Qur'an kepada Al-Qur'an, yaqulu berkata, ihtamu ini bahasa pesantrennya pungkasano siro ya. Kalau di sini diakhiri atau dipungkasi majalisana, majelis kita bil istighfar, dengan istighfar. Jadi ini artinya bahwa selevel beliau ya Ibnu Abbas ini ketika selesai ya beliau ngaji tafsir Al-Qur'an itu meminta majelisnya supaya dipungkasi dengan istighfar. Artinya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala barangkali ada dosa-dosa baik dosa zahir maupun batin yang belum pernah ditaubati, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bil istighfar ini menunjukkan sikap hati-hati beliau. Ya, beda dengan orang-orang yang istilahnya punya ilmu ini, punya buku ini gitu. Itu jarang yang memberikan isyarat, memberikan ajakan supaya tetap istighfar, itu sudah sangat jarang. Nah, kita dapat ilmu dari beliau. Ya, hendaklah di dalam majelis kita, padahal ini sudah jelas majelis ilmu gitu. Ya, sesuai dengan beberapa hadis kan, barang siapa datang ke majelis ilmu kan diampuni seluruh dosanya. Tapi toh beliau tetap mengajak untuk menutup majelisnya dengan istighfar. Ini artinya para salafus soleh terdahulu itu sangat berhati-hati sekali. Artinya boro-boro merasa suci, boro-boro merasa hebat, ya kan? Tapi tetap merasa banyak salahnya, merasa banyak kurangnya. Sehingga istighfar ini dijadikan sebagai sebuah ungkapan supaya kita tetap untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dosa lahiriah tidak, karena posisinya di majelis ilmu. Dosa batiniah bisa juga muncul ya apabila duduk di majelis tapi pikirannya masih jalan-jalan kemana. Tapi yang paling berbahaya adalah ketika duduk di majelis tapi kemudian di dalam diri terlintas penyakit-penyakit batiniah. Nah, ini yang mungkin yang perlu diistighfari. Jadi begitu dahsyatnya beliau mengajari kita tentang istighfar ini. Kan secara umum kan ya orang sudah ngaji di taklim itu sudah bagus kan. Tapi ternyata penyakit-penyakit batiniah ini tidak terdeteksi. Sebab bagi orang yang sudah ngaji akan muncul penyakit-penyakit baru. Ya. Apa ya tadi? Ya merasa berilmu, ya kan? Merasa ahli ibadah, merasa ya suci, merasa paling bersih gitu. Nah, ini yang harus dihindari. Jangan sampai kita satu sisi sudah melangkah dalam kebaikan tapi muncul penyakit-penyakit baru. Lah, bagi para salikin ya, hal semacam inilah yang harus terus dilakukan untuk selalu hasibu anfusakum, melihat ke dalam diri. Kalau kita lupa melihat ke dalam diri, ya itu penyakit ujub, takabur itu mudah masuk. Tapi kalau kita sering melihat diri, terutama melihat kedhaifan kita, melihat kelemahan kita,
melihat kekurangan-kekurangan kita, melihat penyakit-penyakit batiniah kita, kita masih haus terhadap mahfirah Allah Subhanahu wa taala. Jadi selevel kita ya, istilahnya jangan sampai ya istilahnya tadi merasa suci, merasa alim, merasa paling berilmu, jangan. Ini penyakit-penyakit baru yang harus dibersihkan sampai benar-benar bersih lahir dan batin. Nah, ini kajian-kajian ini ya adanya di kajian ilmu tasawuf ya. Kemudian berikutnya wa kana Syaddad bin Hakim radhiyallahu anhu yaqulu berkata Syaddad bin Hakim, man kana fihi hadhihi salasu khisalin falyajlis linnas wa illa falyadul julus au yadkurahum bini ni'mal lahi ta'ala liyashkuruhu ni'amillah wa bidunubihim liyatubu minha wa bi'atuwihim iblis liyahdharu minhu. Gitu. Jadi ini menarik ini ya, kalimah-kalimah yang membuat kesadaran kita. Beliau ngendika berkata, barang siapa yang ada di dalamnya yaitu 3 hal, maka duduklah. Jadi kalau ada 3 hal ya, maka duduklah. 3 hal ini. Tapi kalau tidak ada, tinggalkan. Apa itu? Yaitu apabila datang ke sebuah majelis ya, tidak bisa mengingatkan kita untuk mengingat Allah, terutama mengingat anugerah-anugerah Allah, supaya kita bersyukur. Ini, jadi kalau kita datang ke sebuah tempat kok nggak ada salah satu, nggak ada 3 hal ini, pergi aja, tinggalkan saja. Yang pertama tadi, yaitu majelis yang di dalamnya kita diajak untuk mengingat Allah, untuk melihat kekurangan-kekurangan di dalam diri kita, supaya kita bisa memperbaiki diri. Itu. Kalau soleh secara lahir itu gampang, ya, secara fisikly ya, wah nampak itu orang soleh, itu paling gampang. Tapi soleh secara lahir dan batin, nah ini yang cukup berat, sebagaimana yang diajarkan para ulama salafus soleh terdahulu. Itu. Lah, jadi yang pertama hendaklah kita ya bisa mengingat Allah. Mengingat Allah ini ya mengingat dalam diri ya, di dalam diri kita, atau mengingat di luar diri. Mengingat di dalam diri itu kita bisa ya mensyukuri ya atas semua anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Nah, contoh, kita diberikan sehat walafiat, kita diberikan segala kemudahan, kita diberikan ya enteng kaki untuk jalan. Nah, ini semua adalah anugerah, maka layak untuk disyukuri. Ya, begitu juga nikmat-nikmat yang di luar diri ya, terkait dengan Allah memberikan sarana, fasilitas. Ini kalau kita sadar bahwa itu semata-mata anugerah dari Allah dan kita bisa bersyukur, maka kenikmatan ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab fakta di lapangan ya, banyak orang yang sudah mendapatkan nikmat lahir dan batin ini, ternyata banyak yang lupa sama Allah. Diberikan sarana, fasilitas kehidupan yang komplit bahkan mewah,
banyak yang lupa tidak ingat kepada yang memberi fasilitas itu. Nah, ini jangan sampai kita seperti ini. Ya, kita alhamdulillah diberikan anugerah. Ya, walaupun sederhana, tapi kalau kita syukuri akan lebih nikmat. Dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada yang diberikan anugerah berlebih tapi justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, yaitu kita disadarkan tentang dosa-dosa kita. Kalau kita ngaji ilmu fikih, ya, ilmu-ilmu yang syariat secara umum, ya, terkait dengan dosa, yang penting kita tidak melakukan dosa-dosa zahir, ya, seperti minum-minuman, kemudian judi, kemudian zina, ya, dan lain sebagainya. Ya, mungkin dosa-dosa ini, ya, bagi kita sudah jauh lah, sudah tidak, artinya ya sudah kita tinggalkan, artinya sudah jauh dari kita. Tapi persoalannya dosa batin. Nah, dosa batin inilah yang selalu diingatkan oleh para ulama-ulama sufi dalam kitab-kitab tasawuf, supaya kita melihat ke dalam diri kita soal dosa-dosa batiniah tadi. Ya, seperti apa, ya? Di dalam Ihya itu Imam Ghazali, ya, menyebutkan beberapa nafsu-nafsu al-khabisah, ya, nafsu-nafsu yang buruk. Salah satunya riya. Ya, di depan tadi sudah disampaikan bahwa salafus sholeh itu paling ditakuti kalau ibadahnya terselip dengan penyakit riya. Riya bagi kita ini tentu setelah kita paham ilmu juga harus kita amalkan. Jadi riya ini orang beribadah tapi terpleset atau diplesetkan oleh iblis, ya, supaya berpaling dari Allah. Ya, contohnya ya seperti kalau orang secara umum, ya, ibadah di masjid atau sholat jamaah di masjid itu bagus. Tapi apakah iblis itu mendiamkan kita ketika pada saat kita mau ibadah? Tidak. Iblis memprovokasi, memberikan bisikan, yaitu riya. Riya itu apa? Yaitu menjadikan motivasi dalam beribadahnya supaya diperhatikan oleh makhluk. Jadi tujuan ibadahnya bukan karena Allah, tapi dibelokkan oleh iblis karena makhluk. Contohnya ya sekedar hanya ingin mencari pujian. Wah, kalau rajin di masjid kan itu pasti, ya, kalau kita lewat tetangga kiri kanan itu akan banyak mujinya gitu. Nah, kalau sampai lintasan kita melangkah dari rumah ke masjid ada lintasan itu, ini yang harus kita lawan. Ya, jangan kita berhenti terus nggak mau jamaah. Jangan, nanti malah masjid sepi gitu kan. Jadi tantangan kita yaitu melawan bisikan-bisikan riya yang muncul di dalam diri kita itu, ya, dengan ilmu. Iblis ini kan membisikkan supaya ibadah kita itu tidak sampai kepada Allah dengan cara dikasih virus riya tadi. Ya, ada yang semangat jamaah tapi karena atasan, ya, semangat jamaah pengen dipuji oleh tetangga, semangat jamaah tapi masih karena yang lain. Nah, ini kalau muncul setelah kita tahu ilmu, jangan lantas kita kemudian nggak jamaah ke masjid, takut riya gitu. Justru ketika posisi sudah tidak ke masjid terus dia sholat di rumah takut riya, nanti iblis datang lagi. Wah,
datang lagi akan memunculkan perasaan riak yang baru, supaya orang-orang tahu kalau saya nggak ke masjid itu tujuannya supaya nggak riak. Padahal ini riak lagi. Gitu. Jadi ingin membunuh riak, muncul riak baru. Lah, tekniknya bagaimana melawan riak? Kita sudah diingatkan ketika dipanggil sholat, ya, hayya 'alas sholah itu. Ya, kita menjawab la haula wala quwata illa billah. Artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Hayya 'alal falah juga sama. Ya. Ketika muncul lintasan riya, ya, ketika masih wudu, selesai wudu tadi atau sebelum wudu, kita lawan bismillah. Ya Allah, bismillah, saya beribadah semata-mata karena-Mu ya Allah. Ya, bismillah la haula wala quwata illa billah. Itu pasti iblis langsung terbirit-birit. Karena niatnya sudah clear, bersih. Dia tetap jalan ke masjid tapi dilawan. Virus riaknya dilawan. Bismillah, ya, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya beribadah ke masjid jamaah semata-mata berharap ridho. Jauhkan kami dari segala riak. Itu. Jadi harus dilawan, jangan kemudian tadi tidak datang ke masjid, ya. Terus akhirnya ditanya, kamu kenapa nggak ke masjid? Saya takut riak, gitu. Takut riak, terus diceritain. Saya nggak jamaah itu karena takut riak. Ini jadi riak baru lagi. Kemudian ditanya lagi, ini kamu ngaji di mana? Itu ngaji di sana. Wah, itu sesat itu. Masa kita nggak boleh jamaah? Jamaah kan jelas hadisnya ini ya. Gitu. Akhirnya salah lagi. Ya, disinilah perlu sikap yang bijak, ya, di dalam menghadapi riak ini. Jangan sampai kita mundur tapi tetap kita lawan, ya, kita lawannya dengan ilmu. Insya Allah kalau kita lawan dengan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, niat ibadah semata-mata karena ya Allah, riak pasti akan menjauh. Begitu juga setelah ibadah. Ya, setelah ibadah itu iblis nggak diem juga. Datang lagi, bisikin, wih, kamu hebat ya, sudah bisa terlepas dari riak ya, gitu kan. Nah, ini kalau nggak kita lawan lagi, ujubnya muncul, oh iya ya, hebat juga saya. Nah, ini. Akhirnya kalau sudah merasa dirinya hebat, si A itu nggak pernah jamaah, si B nggak pernah jamaah, gitu. Nah, itu akhirnya sudah bagus, kemudian terpleset lagi, kemudian muncul ujub riak. Datang lagi. Jadi ini perjalanan orang yang menuju Allah itu ya dengan mujahadah, dengan kesungguhan, ya. Mungkin sehari ini masih ada riak, tapi besok dilawan lagi, kan lama-lama riaknya capek juga dia, gitu kan. Kita jangan menyerah. Kalau kita ngalah, ya pasti kita akan semakin dikuasai oleh riak, gitu. Akhirnya mau keluar takut riak, semua takut riak, gitu. Padahal ini riak baru lagi, ya, itu. Jadi wabitunu melihat tubuh ini dosa-dosa batiniah, ya. Jadi sudah tidak membahas soal dosa lahiriah. Dosa lahiriah wajib untuk kita jauhi karena ini perintah Allah. Ya, kemudian dosa batiniah ini yang juga harus dibersihkan. Karena virus-virus batiniah ini yang merusak seluruh tatanan amal ibadah kita. Orang sulit untuk mencapai makom mukhlis kalau masih riya, masih ujub, masih takabur. Itu. Maka kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang mukhlis, ya lawan kita adalah riya. Dan riya ini yang menggerakkan adalah iblis, dan iblis ini sudah bersumpah di hadapan Allah, wallahi ya la uhwiyannakum ajmain, demi Allah aku akan sesatkan seluruh anak cucu Adam kecuali hamba-hambamu yang ikhlas,
kecuali hamba-hambamu yang dibersihkan batiniahnya. Ya, jadi cukup penting sekali kalau kita ngaji kemudian muncul kita, oh ternyata saya masih banyak kotornya, oh saya banyak dosanya. Lebih baik itu, ya. Kemudian yang ketiga, wabi'atuhim iblis. Ini ternyata iblis sudah ditunggu di ketiga ini. Dan dengan musuhmu, ya musuh iblis. Tadi iblis itu sudah sumpah ya. Iblis itu dendam dengan anak cucu Adam itu sampai, ya tidak hanya 7 turunan ya, sampai seluruh anak cucu Adam. Itu sumpahnya. Wallahi demi Allah, la uhwiyannakum. Ini sumpahnya. Sumpahnya ngeri, sudah pakai qasam wallahi, terus la uhwiyannakum, ya ada lam tauhid tambah nun syakilah. Ini udah benar-benar dendamnya dengan anak cucu Adam itu ya sampai ubun-ubun. Nah, kenapa dendam? Ya karena menurut kisahnya dulu ya iblis ini adalah malaikat muqarrabun. Kalau di dalam kitab Syairus Salikin namanya itu Ajazil. Dia sudah memiliki martabat yang istimewa di hadapan Allah. Tapi pada saat Allah ingin menciptakan Adam, dia protes. Ya, emang kurang apa saya ya Allah? Ya, kok masih menciptakan makhluk baru gitu. Paling nanti mereka ujung-ujungnya berantem, saling menumpahkan darah gitu. Allah menjawab, ini a'lamu malah ta'lam. Aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu gitu kan. Nah, kemudian setelah Allah tetap sesuai dengan kehendaknya, iradahnya, diciptakanlah ya Adam, seluruh malaikat disuruh sujud, fasajadu, ya semua bersujud illa iblis, kecuali iblis. Jadi iblis ini siapa? Malaikat yang menolak bersujud, malaikat yang menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Kenapa? Karena dia merasa paling senior, paling suci. Bahkan di ayat lain, ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Khalaqtahu min tin. Ya, engkau ciptakan dia dari tanah, saya dari api. Kemudian setelah itu baru dia bersumpah. Wallahi la uhwiyannakum. Sumpahnya iblis inilah yang harus kita sadari betul ya. Selama kita beribadah kok tidak sampai kita melihat iblis ini bermain di dalam diri kita, ya itu tanda-tanda ibadah kita itu dalam pelukan iblis. Tapi kalau kita beribadah selalu merasa ada yang kurang, merasa ya susah benar melawan riya, ujub, takabur, ini pertanda bahwa kita ini sedang berhadapan dengan iblis. Ya. Maka wabi'atuhim iblis, dan dengan musuhmu yang nyata iblis, ya. Liyahdharu minhu, supaya hati-hati, supaya waspada. Ya, karena iblis ini ya tidak akan pernah ridho kita menuju Allah ya dengan ikhlas, pasti akan diganggu dengan berbagai macam cara ya. Di kalimat ini ya menurut saya sangat ya bergizi sekali ya untuk menambah keyakinan kita. Ya, jadi penting sekali kalau kita berkomunitas atau bersilaturahmi kok tidak ada 3 hal ini ya, lebih baik tinggalkan. Itu yang pertama, yaitu yang bisa menambah zikir kita, mengingat kita kepada Allah atas segala nikmat lahir dan batin. Kemudian yang kedua, yaitu majelis atau silaturahmi yang dapat menyadarkan kita bahwa kita ini makhluk pendosa. Kalau kita sudah bersih, misalkan tidak pernah maksiat zahir,
Jangan pede dulu, maksiat batinmu coba koreksi. Nah, kita lihat ke dalam diri, ternyata riya, ujub, takabur masih mendominasi di dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, kita selalu disadarkan, ingat musuh kita iblis itu sudah bersumpah dan dia berusaha memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, kajian-kajian seperti ini sesungguhnya mencerahkan bagi rohani kita, bagi batiniah kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini bisa menjadi cahaya dan mudah-mudahan juga kita diberikan anugerah ilmu dan amal. Amin ya rabbal alamin.